Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di dalam video kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman Python menggunakan Google Colab. Kita menggunakan Google Colab dengan pertimbangan multi-platform, di mana kita bisa membuka Google Colab di berbagai perangkat, ya, baik itu laptop, PC atau handphone, sehingga kita bisa memulai membuat pemrograman bahasa Python dimanapun dan kapanpun, selagi kita terkoneksi dengan internet dan memiliki device yang bisa menjalankan aplikasi web browser, maka kita bisa mengakses Google Colab. Jadi untuk memulainya di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi kita bisa mengetik ini Colab, Google Colab, demikian. Maka ada di sini Google Colab, colab.google. Jadi sebaiknya kita sudah memiliki akun Google. Jadi kita akan mengaksesnya menggunakan akun Google kita, ya. Di sini ada pilihan apakah sign up, sign in, atau bila belum sign in maka kita minta sign in sini. Open Colab atau new notebook. Jadi Google Colab ini untuk Python akan memberikan kita extension filenya berupa .py atau .py dan juga .ipynb gitu. Jadi kita bisa memulai new notebook. Dia notebook, ya. Sini kita memulai Google Colab. Dan kita sudah, di sini belum, apakah saya sudah, ya seharusnya sudah, ya. Demikian. Ini akun Google saya, dan kali ini saya akan menjelaskan user interface-nya terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah user interface Google Colab. Bagian atas sebelah kiri logonya, kemudian di sini ada untitled ipynb, dan terlihat di sini ada logo Google Drive. Memang demikian, karena apa yang kita generate, apa yang kita buat di sini, ini akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Yaitu ketika kita ingin memulai Google Colab, kita akan diminta sign in apabila kita belum sign in, belum masuk ke dalam Google, account Google-nya. Ini kita bisa ubah namanya, misalnya kita video 1 latihan atau latihan 1 gitu. Maka kita bisa memulai di bagian bawah dari nama file yang akan disimpan di dalam Google Drive. Ini ada menu seperti biasa, menu file, mana kita bisa melihat file kita di dalam Google Drive kita. Kemudian beberapa pilihan yang lain, dan juga bisa menyimpannya dalam format ipynb, Python notebook, atau kita bisa mendownloadnya dalam dua format. Satu format notebook dan satu lagi format teks dengan ekstensi py, Python, ya. Ini ada bedanya, ya. Kalau nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada edit. Di sini kita bisa memilih atau menggunakan beberapa perintah. Jadi untuk menambahkan sel, yang dinamakan sel ini adalah sel, dan sel ada dua tipe, kode atau teks, text cell dan code cell. Kemudian view, table of content, notebook info dan sebagainya ada di sini semua. Insert, kita bisa masukkan code cell atau text cell. Runtime, run all. Jadi kalau kita ada banyak cell yang belum dieksekusi, maka kita bisa run all atau run before, dimana
kursor kita misalnya ada berapa sel, saya tambahkan beberapa sel. Nah, jadi run before, maka yang akan dieksekusi adalah sel yang di atasnya. Demikian. Nah, tadi saya menambahkan sel kode ini dengan menekan tambah di pilihan kode, tekan tambah. Nah, untuk menghapusnya di sini ada menunya, floating menunya, kita bisa delete sel. Demikian. Oke. Jadi kembali ke bentuk atau gambaran awalnya. Kemudian di sini ada runtime, kemudian ada tool, dan ada help. Nah, di dalam runtime ini kita bisa juga menjalankan sel tertentu ya. Oke, kemudian di sebelah kanan ini ada command panel. Jadi kita bisa berkomunikasi ya apabila kita menambah komen. Ada di sini sebab kita bisa men-sharing dokumen kita ini. Jadi saya lompati yang setting ini, open setting ini. Ini adalah share notebook. Jadi kita bisa men-sharing sama seperti kita men-sharing dokumen dari Google Drive dan sebagainya. Dan kita hanya cukup dengan mengirimkan link. Ketika link yang dikirim, maka kita bisa atau orang lain bisa membuka coding yang sama yang sudah kita buat sebelumnya. Ini general access, kita bisa pilih anyone with the link atau restricted. Restricted tentunya ada nama yang kita tambahkan di sini ya. Kemudian open setting ini, di sini ada editor, AI assistant. Nah, jadi ada pilihan ya. Collab Pro ini kalau kita mau berbayar, tentu yang akan diberikan, fasilitas yang akan diberikan adalah ruang penyimpanan yang lebih besar. Kemudian kita bisa mendapat akses untuk prosesor dan GPU yang lebih besar. Demikian. Kemudian ada connect dengan GitHub. Biasanya coding atau program yang kita sudah buat itu kita bisa sharing di GitHub sehingga bisa di review oleh orang lain atau digunakan oleh orang lain, dan sifatnya memang open. Demikian. Oke. Kemudian di sebelah kanan lagi ini ada show Gemini. Jadi memang Google Colab ini terintegrasi dengan AI Gemini, AI Google dari Google ya, Gemini ini. Kalau ChatGPT itu dari OpenAI, kalau AI engine kepunyaannya Google adalah Gemini. Dan di paling ujung kanan ini ada profil kita ya. Oke, di bawahnya ada connect ya. Ini status sekarang kita ini belum connect, belum terkoneksi dengan database, dengan engine atau dengan Google. Jadi itu yang bagusnya lagi, apapun yang kita buat di sini di dalam Google Colab ini, komputer kita hanya memerlukan memori yang kecil. Proses perhitungan segala macam itu ada di Google, servernya Google. Jadi pertama kita perlu menekan connect di sini, connect to runtime. Jadi nanti ini statusnya sedang connecting, terlihat di sini Python 3 Google Compute Engine Backend. Dan setelah ada centang begini, terlihat RAM-nya kita diberi sebesar maksimum 12,67 GB. Lebih besar dibanding dengan kebanyakan laptop kita ya, RAM-nya ya, yang hanya 8 GB. Di sini adalah GB. Bahkan kalau kita menggunakan 16 GB atau 8 GB RAM yang ada di laptop kita, itu masih di-sharing dengan aplikasi yang lain, di-sharing dengan Google Chrome, di-sharing dengan aplikasi yang lain yang sedang dijalankan. Kemudian disk, kita diberi ruang, jadi kita bisa menyimpan atau ketika kita melakukan eksekusi satu program, kadang-kala kita memerlukan data yang besar atau data itu kita bisa simpan sementara di ruang yang telah diberikan, sehingga prosesnya akan jadi cepat ya. Kemudian di paling kanan ini ada panah ke atas ya, toggle header visibility. Jadi header ini yang bisa kita sembunyikan sehingga ruang kerja kita semakin besar. Kita tekan ke atas ya, demikian. Oke.
Kemudian di sebelah kita kembali ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada panel yang bisa ditutup, dibuka dan ditutup dengan menekan ini, table of content, atau kita menutupnya dengan seperti ini ya, X. Kemudian kita bisa search dari mencari atau find teks yang ada dalam coding kita dan menggantikan yang misalnya variabel yang kita beri nama misalnya nama. Kita tidak mau menggunakan perkataan nama sebagai nama variabel, kita menggunakan yang lain. Kita bisa edit, find, dan replace, bisa gitu, atau replace all. Kemudian di bawah sini ada variables. Semua variables nanti kita akan jelaskan apa itu variables dan kegunaan untuk apa, bagaimana mengoperasikan, membuat operasi-operasi seperti matematika dan sebagainya, arithmetic operation menggunakan variable. Jadi semuanya akan ada di sini, nama variabelnya, tipenya, dan sebagainya. Kemudian ini ada secret, configure your code by storing environment variable, file path, dan sebagainya. Ini ada ini mungkin kita akan explore kemudian. Kemudian di sini ada file. Jadi semua kita bisa mount drive kita, jadi langsung terkoneksi dengan drive. Tapi perlu diingat, Google Drive yang gratis ini hanya memberikan kita ruang penyimpanan sebesar 15 GB. Lebih dari itu kita harus beli, demikian. Ini show hidden file dan sebagainya, bisa dilihat sini. Ternyata di sini ada config folder, kita tutup saja. Kemudian di sini untuk refresh, dan ini untuk mengupload. Jadi nanti upload data kita ini akan berada di bawah sini. Dan ini kita memiliki sampel. Seperti tadi kita sebenarnya memiliki 100 something drive ya, 107,72. Tapi di sini sudah tersisa. Jadi ada 30 gigabyte yang sudah dipergunakan. 30 GB mungkin untuk data. Sini sudah ada data. Ini besar, ini data ini. IST test. Ini data yang besar. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan data yang sudah ada atau mengupload data. Terutama nanti kalau ketika kita sudah masuk ke data frame dan juga AI ya, insyaallah. Dan di sini ada beberapa snip ya, snip contoh-contoh kode ada di sebelah kanan di sini. Kita bisa search ya, contoh, sehingga kita bisa meniru. Jadi konsep pemrograman sekarang ini ya, kalau bisa tidak perlu mengenerate script atau kode Python ya untuk pemrograman ya. Itu dari awal kita bisa meniru apa yang sudah orang buat, memahaminya, dan kemudian memodifikasinya untuk keperluan kita, demikian. Oke. Itulah sebagian maksudnya menu dan juga tombol-tombol perintah yang ada di dalam Google Colab. Kemudian di sini ada dua, seperti tadi kita ceritakan, ada dua sel, code dan teks. Kalau code kita mau tambahkan, kita tekan, maka dia akan tambahkan. Untuk teks, di sini text cell, kita bisa menambahkan catatan atau keterangan untuk program yang kita buat ya. Jadi kita bisa memberikan teks yang di sini, misal contohnya toggle handling, kita pilih new section, dia besar. Kalau kita buat satu kali lagi, misalnya dengan 2 kali klik T ini, maka hurufnya lebih terlihat lebih kecil. Begitu juga sini dia bisa levelnya bisa 3 kali ya, bisa T. Kalau kita ingin besarkan hurufnya, tebalkan, kita tinggal tekan demikian, maka dia akan menjadi tebal. Kita pilih di sini garis miring akan seperti itu. Oke, kemudian kita bisa juga menambahkan gambar atau membuat code. Add block code, dia akan seperti ini. Terlihat ada blok code-nya. Tambahkan habis ini misalnya
kemudian di sini kita kalau ingin menambahkan bullet ya, numbering, yang list 1, list 2, list 3, dia dibuatkan otomatis, secara otomatis. Kemudian di sini bullet berbentuk seperti itu, formatnya seperti sebelah kiri. Dan apabila kita ingin melihat background previewnya atau tanpa melihat previewnya, bisa seperti ini. Jadi setelah kita eksekusi atau setelah kita berakhir, kita keluar dari box ini atau dari cell text ini, maka kita akan bisa melihat bentuknya seperti apa. Tambahkan, misalnya tambahkan sel yang baru, kode, maka terjadi seperti ini. New section bisa dihilangkan, atau misalnya bisa ditutup, besar atau dikecilkan. Jadi di bawahnya ini ada lagi satu status bar ya, menunjukkan kalau kita sedang terkoneksi Python 3 Google Compute Engine backend. Ada X di akhir ini untuk menutupnya, untuk menutup jendela latihan 1 ini. Oke, baik, demikian kali ini. Seperti mana kita sudah sampaikan sebelumnya, tanda panah ini untuk memindahkan posisinya ya, ke atas atau ke bawah, atau kita ingin memberi komen dan sebagainya, kita bisa buat sini. Dan untuk mendelete-nya, kita bisa menekan tanda delete di sini. Delete, kemudian kita delete nomor 1, seperti itu. Demikian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, langsung ke pemrograman bahasa Python menggunakan Google Colab. Terima kasih.